Bahasa Duma, bimbingan konseling, lokal A3, NPM 20 40 606 116. Di sini saya mengambil teori tentang Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendidikan terapi klinis yang berpusat pada klien. Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Amerika Serikat. Meninggal 4 Februari 1987. Kebangsaannya Amerika Serikat. Dikenal atas pendekatannya yang berpusat pada manusia. Struktur kepribadian. Carl Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian, karena setiap awal ia ingin mengurusi cara kepribadian berubah dan berkembang. Carl Rogers juga memberikan 3 konstruktur sebagai dasar penting dalam teorinya, di antaranya 1. Pengertian organisme. Pengertian organisme mencangkupi 3 hal, yaitu makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya. Organisme merupakan tempat sebuah pengalaman, apapun hal yang dapat terjadi di dalam keadaan sadar pada waktu apa saja, yaitu persepsi kita tentang suatu kejadian yang ada dalam diri kita, ataupun di dunia di luar di sekitar kita. Contohnya, pengalaman pertama kita saat kita memasuki suatu organisasi di SMP atau di SMA, yang kemudian akan membentuk persepsi kita tentang suatu dunia organisasi. Kemudian, pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua tentang organisme adalah realita subjektif, yaitu organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau di dalamnya realita untuk kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan fakta benar atau salah. Itu berarti realita kenyataan ini menjadi tempat kita untuk membentuk pemikiran yang kita percayai atau nilai dari setiap kejadian dari hidup kita. Misalnya dari realita berpacaran. Ada orang tua A yang percaya bahwa anak SMA wajar-wajar saja untuk berpacaran, dan ada juga orang tua B percayai hal itu karena menurut mereka berpacaran di masa SMP atau SMA akan mengganggu pelajaran anak-anaknya atau dianggap belum dewasa. Realitas subjektif seperti itu, hal-hal itu kemudian akan membentuk atau membentukkan tingkah laku sesuai. Contoh sebelumnya tentang apa yang orang tua A yang dipikirkan tentang realita dipikirkan pada anak-anak SMP dan SMA, maka orang tua A akan memutuskan tingkah laku akan mengizinkan anaknya untuk berpacaran, sedangkan orang tua B akan menentukan tingkah laku dengan melarang anak-anaknya untuk berpacaran terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian ketiga. Holisme adalah suatu kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan yang terjadi pada manusia memiliki makna pribadi dan mempunyai tujuan untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Selanjutnya, medan fenomena. Medan fenomena suatu pengalaman yang kita alami, baik yang ada internal atau eksternal, dan yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Medan fenomena ini meliputi 2, yaitu pengalaman internal dan eksternal. Pengalaman internal yaitu persepsi mengenai diri kita sendiri, sedangkan pengalaman eksternal yaitu persepsi mengenai dunia luar di sekitar kita. Selanjutnya, medan fenomena meliputi pengalaman yang disimbolkan, yaitu pengalaman yang diamati dan disusun dalam kaitan dengan diri kita sendiri, yang terjadi saat kita sadar. Kemudian pengalaman yang disimbolkan tetap diingkari atau dikabulkan karena tidak dikonsisten dengan struktur diri kita dan terjadi saat kita tidak sadar. Kemudian pengalaman yang tidak disimbolkan karena segala yang kita amati tidak mempunyai hubungan dengan struktur diri kita. Selanjutnya, medan fenomena meliputi semua persepsi bersifat subjektif, yaitu benar bagi diri kita sendiri.
Selanjutnya, medan fenomena seorang tidak dapat diketahui orang lain kecuali melalui inspirasi empatik atau penyimpulan dari identifikasi dari diri seseorang. Meskipun kemudian pengetahuan yang kita peroleh tidak sempurna, jadi pada dasarnya kita tidak bisa mengetahui medan fenomena atau pengalaman dari diri seseorang, karena tentunya semua orang memiliki preferensi atau batas-batasnya masing-masing. Tidak mungkin semua orang dapat mengungkapkan semua pengalamannya yang dialaminya kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ada jalan lainnya untuk mengetahui pengalaman-pengalaman orang lain, yaitu melalui identifikasi pada diri seseorang. Jadi misalnya, ketika kita mengidentifikasi dia teman kita, misalnya si A, kita memperhatikan kehidupan si A, kemudian kita dekat dengan dia dan kita berbincang-bincang. Kemudian setelah kita dekat sebagai teman atau sahabat, dia pasti akan mulai menceritakan beberapa pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Itu merupakan salah satu contoh identifikasi pada diri seseorang yang kemudian akan membuat kita mendapatkan pengetahuan atau informasi dari dirinya dan pengalaman-pengalamannya, meskipun tentu sekali lagi pengetahuan atau informasi yang kita peroleh itu tidak akan sempurna atau tidak dapat mengetahui dengan baik semua yang sudah dialami. Selanjutnya kita akan masuk pada konstruk yang penting dalam teori Carl Rogers, yaitu self. Self sendiri ini merupakan satu-satu struktur kepribadian. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena konsep pokok dari teori kepribadian Rogers. Adapun penjelasan mengenai self dapat disimpulkan dari 19 rumusan Carl Rogers. 1. Penjelasan pertama, self. Self ini terbentuk melalui diferensiasi medan fenomena, atau self ini terbentuk melalui setiap proses yang ada dalam medan fenomena kita masing-masing. Kemudian self juga terbentuk melalui interjeksi nilai-nilai orang tertentu atau orang tua dan dari distorsi pengalaman distorsi nilai-nilai ini. Seperti ketika kita mendapatkan pengajaran dari orang tua atau orang-orang tertentu yang penting yang ada dalam kehidupan kita yang akan membentuk self kita masing-masing. Kemudian self ini bersifat integral dan konsisten. Selanjutnya, pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman yang terakhir. Yang terakhir, self dapat berubah sebagai akibat dari kematangan biologi dan belajar secara bertahap melalui pengalaman bagian dari medan fenomena atau terproses. Persepsi yang menggambarkan diri sendiri akan disendirikan dan akan menjadi self pada akhirnya. Konsep self ini menggambarkan pendapat orang mengenai diri kita sendiri. Misalnya ketika orang lain memandang saya ini misalnya orangnya tegas dan mudah marah, cuek dan sebagainya. Konsep ini akan menggambarkan pandangan diri dalam kaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama orang lain yang ada dalam kehidupan kita. Jadi konsep ini merupakan suatu kumpulan dari perangkat-perangkat persepsi yang akan menggambarkan berbagai peran yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Konsep yang sudah terbentuk akan sulit mengalami perubahan dan mempengaruhi hal-hal yang penting. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Di dalam dinamika kepribadian ini terdapat 3 dinamika, yaitu pertama, penerimaan positif atau positif trigger. Perkembangan pengalaman menempatkan trigger positif timbal balik. Orang merasa puas menerima trigger positif, kemudian juga merasa puas dapat menerima trigger positif kepada orang lain. Ketika trigger positif itu diinternalisasi, orang dapat memperoleh kepuasan dari menerima dirinya sendiri atau menerima diri positif. Kedua, konsistensi dan saling sesuai self. Menurut Rogers, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi, keajengan, keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongruens saling sesuai antara persepsi self dengan pengalaman. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit, tetapi berusaha memelihara struktur sel yang dimilikinya. Ada pula akibat dari diskrepansi dan akron, itu adalah
Individu menyadari dan mengizinkan pengalaman itu masuk ke kesadaran. Yang kedua, individu yang tidak menyadari keadaan inkurentnya, dia rentan mengalami anxiety akibat kongruent itu. Yang ketiga, individu tidak mengizinkan pengalaman masuk ke kesadaran. Yang keempat, individu berusaha mempertahankan konsep self dengan mempertahankan defense, mengamburkan makna asli suatu pengalaman, distortion, untuk mengakhiri pengalaman yang pernah masuk ke kesadaran atau denial. Dan dinamika yang terakhir, aktualisasi diri. Rogers memandang organisme terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk meredukasi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri. Organisme memiliki satu kekuatan, motivasi, dorongan, aktualisasi diri, dan satu tujuan hidup, menjadi aktualisasi diri. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani. Kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi yakni kebutuhan, pemeliharaan, dan peningkatan diri. Di sini terdapat banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani. Kecenderungan dasar dan organisme untuk aktualisasi yakni kebutuhan, pemeliharaan atau kebutuhan pemeliharaan. Kebutuhan pemeliharaan ialah kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makanan, udara, dan keamanan, serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan mempertahankan keadaan sekarang. Kebutuhan berikutnya ialah kebutuhan peningkatan diri. Kebutuhan peningkatan diri ialah kebutuhan untuk menjadi lebih, untuk berkembang, dan untuk mencapai tujuan. Kebutuhan peningkatan diri diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk rasa ingin tahu, kegembiraan, eksplorasi diri, kemasakan, dan persahabatan. Di sini juga terdapat dua kebutuhan yang terpenting, yaitu yang pertama, penerimaan positif dari diri orang lain, dan penerimaan positif dari diri sendiri, yang dimana kedua kebutuhan ini dipelajari pada masa bayi. Ketika bayi dicintai dan dirawat, penerimaan positif dari orang lain ialah kebutuhan untuk diterima positif, tentunya ada pada semua manusia dan tetap menjadi motivasi yang kuat sepanjang hayat. Orang menilai tinggi pengalaman-pengalaman yang memuaskan kebutuhan penerimaan positif. Bahkan nilai penerimaan positif itu jauh lebih kuat dibanding kepuasan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan orang dan penerimaan dari diri sendiri. Itu adalah penerimaan diri yang merupakan akibat dari pengalaman kepuasan, aktualisasi dari kebutuhan penerimaan positif dari orang lain. Jadi, penerimaan positif dari orang lain, menurut Rogers, penerimaan diri positif mencangkup perasaan, kepercayaan diri, dan keberhargaan diri. Cukup sekian dari pemaparan video tentang teori Carl Rogers. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.